Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rayuningsi. Saya dari Prodi Psikologi Batch 4. Pada UAS Psikologi Sosial kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku masyarakat. Media sosial saat ini itu menjadi sebuah tren atau sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia kali ini, yaitu semua apapun, mau dari berjualan, komunikasi, semuanya itu menggunakan media sosial. Bahkan WhatsApp itu menjadi salah satu aplikasi yang setiap hari digunakan oleh kalangan manusia di dunia ini. Lalu untuk TikTok, Instagram, Facebook itu juga menjadi media yang setiap hari digunakan oleh orang-orang, terutama orang-orang Indonesia. Bahkan dalam platform TikTok itu bisa digunakan untuk menjadi ladang rezeki ya, bisa untuk berjualan, bisa untuk live, bahkan bisa digunakan untuk pamer, menunjukkan apa yang dihasilkan, berapa penghasilan mereka, atau digunakan menjadi salah satu, bahkan bisa untuk menjadi alat untuk mengumpulkan tugas kuliah, bahkan tugas-tugas anak sekolah seperti SMP atau SMA. Namun banyak dampak negatif yang diperoleh dari media-media sosial seperti Instagram, TikTok, bahkan Facebook, yaitu banyak-banyak komentar-komentar negatif yang didapatkan ketika banyak berseliweran video atau banyak konten-konten yang bisa menghadirkan sebuah hujatan-hujatan seperti misalnya pamer dagangan, pamer rumah, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah iri, menjadi sebuah dampak negatif tersendiri, yaitu bisa menimbulkan iri pada orang-orang, ingin menjatuhkan atau memberi komentar negatif. Bahkan di media sosial itu bisa digunakan untuk meng-share gambar-gambar yang tidak pantas, mengujaran kebencian terhadap lembaga-lembaga negara, seperti banyaklah di media sosial itu menjelek-jelekan sebuah institusi, baik kepolisian, baik pemerintahan, KPU, baik masih banyak lah. Dan kita itu menjadi terprovokasi atas perilaku yang disebabkan oleh media sosial dari orang-orang yang menghujat atau menanamkan kebencian. Media sosial dan perubahan perilaku ini membawa dampak yang sangat besar terhadap masyarakat, yaitu kita jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, jarang bersosialisasi dengan masyarakat. Bahkan untuk beli barang aja kita harus masuk ke Shopee atau Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi dampak negatif bagi para UMKM atau di pasar-pasar tradisional, sehingga mereka mengalami penurunan pendapatan dari apa yang mereka jual di pasar atau dijual di offline store. Bahkan juga di media sosial itu sering menimbulkan dampak negatif terhadap pekerja juga. Saat
pekerja kantor belum selesai dengan tugasnya, tapi mereka sudah melakukan menggunakan HP seperti itu, memberikan komentar-komentar jelek terhadap postingan-postingan orang, dan mereka akhirnya melupakan tugasnya di kantor sehingga tugas mereka itu menjadi terbengkalai. Dan dampak yang paling memprihatinkan sekarang adalah penggunaan media sosial pada anak-anak itu sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Media sosial itu sebenarnya tidak diperuntukkan oleh anak-anak. Dengan media sosial digunakan oleh anak-anak, mereka tidak mempunyai batas. Padahal media sosial itu tempat untuk orang-orang dewasa itu mengapresiasi, atau bukan mengapresiasi ya, tapi mengekspresikan. Bahkan ada yang foto-foto tidak pantas, video tidak pantas, juga tersebut itu bahkan bisa ditiru oleh anak-anak, sehingga anak-anak menjadi meniru, menjadi ikut komen seperti itu. Bahkan anak-anak itu mengalami masa dimana dia menceritakan unek-uneknya yang dia rasakan itu bukan kepada orang tuanya, melainkan kepada media sosial, seperti ikut berkomentar, menceritakan kehidupannya. Seperti itu akan sangat berdampak terhadap psikologi anak. Dan juga banyak cerita-cerita yang seharusnya tidak disampaikan ke publik itu menjadi konsumsi publik, seperti kisah suami istri dan lain sebagainya. Itu menjadi sangat-sangat tidak dianjurkan dalam bermedia sosial dan menjadi dampak yang sangat negatif terhadap orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita harus berpintar-pintar memilah-milah informasi atau menggunakan media sosial sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap orang, yaitu dengan memanage diri kita, tidak sembarangan berkomentar, atau bahkan saat ada yang melakukan konten negatif, mending kita DM atau kita kasih pesan secara pribadi sehingga tidak dibaca banyak khalayak orang gitu. Terima kasih. Begitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan untuk Bapak Nurdin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.